Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bapak Rohmat dari SMK Al-Amanah. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN. Sudah disiapkan kan buku-bukunya sahabat pelajar semua? Oke, kalau sudah, mari kita simak materi yang pertama. Kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila, gitu ya. Nah, mungkin kita sudah tahu bahwa yang namanya Pancasila itu adalah suatu ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, gitu ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita jangan sampai ditinggalkan, apalagi kita tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat pelajar semua, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai 3 nilai dasar Pancasila, yang dimana nilai dasar Pancasila ini yang memiliki, yang pertama ada nilai dasar atau nilai ide, yang kedua adalah nilai instrumen, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Ya, oke, kita mulai saja. Yang pertama nilai dasar. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai nilai ide dari Pancasila. Ya. Nilai ide atau nilai kebaikan dari nilai Pancasila itu bersifat universal, yang dimana mengandung cita-cita, tujuan, nilai yang baik dan yang benar bagi kehidupan kita. Untuk mengetahui penjabaran antara hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila, mari kita pahami penjabaran berikut. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang sila yang pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila ini kita akan mempelajari tentang hak warga negara. Kita tahu bahwa kita ini bebas untuk memeluk agama yang kita yakini, sehingga apapun agama yang kita peluk, agar tetapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di negara kita itu diperbolehkan. Tetapi untuk mencapai hak-hak tersebut, maka kita sebagai warga negara juga harus menjunjung yang namanya kewajiban kita, yaitu untuk selalu menghormati hak warga negara dalam memeluk agamanya. Ya, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sila kedua ini kita diharapkan bisa memberikan sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, moral, akhlak Pancasila, sehingga dalam kehidupan kita bermasyarakat dapat diterima dan juga dapat saling bantu-membantu sehingga menciptakannya suatu sikap yang baik di masyarakat. Kemudian dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kita diharapkan dapat berkorban demi bangsa dan negara, karena di sila ketiga ini dibutuhkan semangat kebersamaan, semangat rela berkorban agar terciptanya kebersamaan, yang dimana hak-hak yang bisa kita dapatkan dalam sila ketiga ini, kita dapat bergaul dengan siapa saja, dapat berhubungan, dapat menjalin silaturahmi dengan berbagai bangsa, baik suku, ras, dan agama manapun juga, tanpa adanya pengecualian. Oleh karena itu, maka untuk menjunjung hak-hak tersebut, kita berkewajiban untuk menjaga sportivitas, menjaga kebersamaan, dan menjaga kebersamaan kita di dalam Indonesia. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat penting sekali, yaitu untuk menciptakan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Bisa dibayangkan bila dalam kehidupan kita tidak mengedepankan nilai demokratis, nilai kebersamaan, maka yang terjadi adalah bisa terjadinya kerusuhan, keributan di dalam masyarakat.
Contoh, misalnya dalam kehidupan kita menghadapi suatu permasalahan, kita diselesaikan dengan sendiri-sendiri tanpa memecahkannya dengan secara demokratis. Nah, oleh karena itu, nilai demokratis ini sangat penting untuk kita kedepankan dalam permasalahan berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini kita berhak untuk mendapatkan jaminan keadilan, kemudian kebebasan berpendapat, jaminan sosial, jaminan kesehatan dari negara. Nah, tapi untuk mendapatkan tersebut, kewajiban kita juga harus bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong antar sesama warga negara. Nah, itu dia sahabat pelajar semua. Tadi berkaitan tentang nilai dasar Pancasila, tentang nilai universal. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang nilai instrumental tentang pelaksanaan Pancasila dalam warga negara. Ya, nilai instrumental yaitu nilai yang berpedoman kepada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Bisa diartikan nilai instrumental itu adalah pelaksanaan yang ditulis dalam suatu aturan yang biasanya bersifat tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu seperti Undang-Undang Dasar, peraturan daerah, ataupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang aturan bagaimana suatu warga negara itu melakukan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian contoh nilai instrumental Pancasila terhadap hak dan kewajiban warga negara yaitu bisa kita lihat dalam contoh pasal yang pertama, yaitu pasal 27 tentang kesamaan warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan pembiayaan hidup yang layak. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 2 berkaitan tentang hak-hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pasal 27 ayat 3 yaitu berkaitan tentang pembelaan negara. Setiap warga negara wajib dan berhak untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya. Dan satu lagi yaitu pasal 28, mungkin kalian sudah pada tahu, yaitu tentang pasal berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun lisan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, baik sahabat pelajar, itulah tadi materi kita tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu kita terhadap apa saja nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat pelajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum, dah.